Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman dan sahabat pionir dimanapun berada, hari ini kita kalau saya tidak salah ini memasuki hari ke-11 Ramadan ya. Tidak terasa dari hari ke hari ternyata sudah 11 Ramadan. Ini alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan klik petirnya tetap lancar, tidak ada gangguan apapun. Kemudian sama-sama kita ketahui bahwasannya yang namanya KYC ini sudah booming. Di mana-mana orang begitu KYC langsung dapat melaksanakannya. Cuman ada beberapa yang untuk menjadi validator ya mungkin agak ada kesulitan ya. Ada beberapa yang informasinya ke saya. Untuk menjadi validator, mereka mendapat sebuah kesulitan. Hari ini saya mendapat sebuah artikel, ya artikel tersebut datangnya dari Hoka News ya. Ini menarik sekali. Picoin pembayaran tur global pertama, GCV 315159 per 1 koin Pi. Untuk saat ini jaringan Pi sudah memasuki proses KYC massal ya. Orang dengan mudah mendapatkan KYC tanpa hambatan, yang terhalang hanya untuk menjadi validator ya. Itu sama-sama kita ketahui banyak hal ya, karena yang menjamin itu siapa yang jadi validator itu adalah ketentuan dari core team. Dan pada tahap ini akun penambang jaringan Pi asli dapat dilihat akun penambang bot ya dari proses KYC yang dilakukan teman-teman pionir sekalian. Dari berbagai perintis membangun jaringan Pi ekosistem sehingga Picoin lebih sempurna dan lebih cepat diluncurkan bursa cryptocurrency atau yang biasa disebut dengan pelopor open mainnet. Jadi kalau kita rajin mengembangkan ekosistem, kita membangun utility, itu secara otomatis akan membuat core team segera meluncurkan yang namanya open mainnet. Dari berbagai kegiatan yang kita lakukan, komunitas jaringan Pi mengembangkan ekosistem yang begitu luar biasa. Ini terlihat dari adanya beberapa transaksi-transaksi yang menggunakan daripada nilai GVC 13 dengan menggunakan nilai GVC 314159 per koin Pi. Kemudian kabar baiknya yang kita dapat informasi itu adalah dari Filipina. Yang mana Filipina ada beberapa rekan-rekan pebisnis di sana melakukan penjualan tiket pesawat dengan menggunakan koin Pi harga GVC. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi bukan Filipina aja, yang terdahulu ada juga ya sudah menerima koin Pi bisa dibarter dengan emas. Itu kejadiannya di Cina. Itu data yang kita dapat informasinya dari media. Kemudian untuk di Indonesia adanya properti ya. Ini luar biasa juga, banyak teman-teman kita yang sudah bekerja sama untuk di PIC masalah properti. Kemudian di Korea pembayaran taksi dengan menggunakan koin Pi. Kemudian di Indonesia lagi ada yang namanya Pi Showroom. Ya, jadi terus semakin lama semakin berkembang. Ya, jadi untuk di Indonesia ada juga toko PID. Jadi banyak pelaku-pelaku bisnis yang telah memanfaatkan jaringan Pi ke depan nantinya. Ya, banyak ini berlakunya ke depan nantinya. Ya, tapi kalau di Cina, di Korea ini sudah ada, walau tidak seluruhnya dan bukan negara. Ya, ini saya jelaskan lagi. Ini bukan negara yang mengakuin Pi Network itu sendiri, tetapi adalah sesama pioner. Mereka melakukan peer-to-peer ya. Dari orang ke orang secara langsung dan berhadapan. Tapi di Cina itu ada juga yang online ya. Kita berharap ini terus berkembang. Kenapa? Dengan adanya hal seperti ini meningkatkan ekosistem yang telah terbangun GVC yang kita lakukan oleh teman-teman di lapangan. Ya, besar harapan kita berharap segera menjadi sebuah kenyataan. Karena waktu tidak gampang ya, lebih kurang 4 tahun kita menanti. Namun demikian juga tetap core team yang memutuskan itu. Tapi melihat perkembangan-perkembangan yang ada, kita yakin dalam waktu dekat yang tidak berapa lama lagi akan segera
terlaksana open mainnet ya. Ini kita lihat dari postingan-postingan yang ada baik di Twitter, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Jadi kita hanya menunggu aja kabar baiknya. Kenapa? Ke depan semua negara nanti akan menggunakan transaksi digital. Lebih mudah, lebih aman, dan lebih cepat serta terjamin. Ya, jadi teman-teman sahabat P-Network dimanapun berada, kita tetap bersabar saja menunggu, karena jika waktunya nanti tiba ya, kita akan tahu dari perkembangan-perkembangan pemberitaan di medsos. Jadi kalau yang namanya perkembangan-perkembangan yang terbaru, kemudian yang dapat dipertanggungjawabkan, itu akan berkembang di seluruh medsos, bukan hanya di Indonesia, tetapi berkembang di seluruh medsos yang ada di dunia. Jadi kita tidak Indonesia saja, tidak Cina, tetapi mungkin di 230 negara itu ada nanti informasinya yang bisa kita ketahui. Teman sahabat P-Network, teruslah melakukan penggalian petir, tetap tenang, tetap sabar, ikuti setiap perkembangan. Perhatikan larangan kita adalah tidak boleh menukarkan koin Pi dengan uang fiat. Itu yang pertama. Dan itu adalah larangan keras bagi anggota pionir. Kemudian yang kedua, tidak boleh menukarkan koin Pi dengan uang kripto lainnya. Dan itu harus kita pahami. Jika itu kita langgar, ya bisa terjadi nanti akun kita di-ban, ya, langsung diblokir dan tidak bisa beroperasional kembali. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap tenang, tidak emosional, ya, tidak membuli kemana-mana, tidak menceritakan yang jelek-jelek tentang informasi-informasi yang ada, yang beredar saat ini. Karena siapa tahu informasi yang beredar saat ini, beberapanya ada nilai kebenarannya. Kenapa? Tidak semua juga informasi benar. Tetapi kita tabayun saja, begitu dapat informasi kita cross-check dengan teman-teman yang lain. Besar harapan saya, ya, ini merupakan sebuah harapan bagi kita. Semoga di tahun ini terjadi open mainnet dan koin Pi segera dapat diberlakukan. Ini yang dapat saya sampaikan kepada teman dan sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.